Kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi kembali memasuki babak baru. Ya, baru-baru ini kuasa hukum Agus Salim yakni Farhad Abbas tengah berseteru dengan Denny Sumargo yang diketahui ikut membantu Agus dengan mengumpulkan donasi lewat kanal YouTube-nya. Perselisihan tersebut bermula setelah Farhad Abbas menyinggung Denny Sumargo yang dinilai lebih membela kubu Novi. Serta Farhad Abbas merasa tersinggung dengan perkataan Denny Sumargo yang menyebutkan kata karena membela Agus. Farhad Abbas yang merasa geram akhirnya mengancam akan menghajar Denny Sumargo. Menariknya, dalam hal ini Denny Sumargo menanggapinya dengan sangat gentleman. Bahkan ia berani melabrak langsung ke rumah Farhad Abbas. Untuk mengetahui awal mula hingga akhir dari perselisihan keduanya, maka inilah 5 konflik panas Farhad Abbas dan Denny Sumargo, versi Cumi Top 5. Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, merasa tersinggung dengan perkataan Denny Sumargo yang menyebutkan kata melalui kolom komentar di media sosial yang diduga karena membela Agus Salim. Nampaknya komentar pedas Denny Sumargo membuat Farhad Abbas naik pitam. Farhad Abbas kemudian mengancam Denny Sumargo dan ingin menghajarnya. Lantas seperti apa ancaman Farhad Abbas? Dan seperti apa komentar Denny Sumargo yang membuat Farhad Abbas merasa tersinggung? Perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya. Terlalu membela Novi. Saya nggak usah membalas statement kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong tai itu yang kotor. Kalau Farhad Abbas, dokter ya, oke? Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Ya? Kamu siapa? Saya nggak takut. Denny Sumargo ternyata tak tinggal diam dan menjawab tantangan Farhad Abbas. Ya, diketahui baru-baru kemarin Denny Sumargo melabrak rumah Farhad Abbas hingga langsung membuat heboh warganet. Lantas seperti apa sikap gentleman Denny Sumargo? Dan seperti apa momen saat Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas? Benarkah semula Denny Sumargo tak diperbolehkan masuk ke dalam? Gue baru kelihatan video ada orang mau ngajar gua, katanya mau hajar gua lo. Farhad Abbas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gua samperin lu hajar gua di situ, gua mau lihat. Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah Sherlock. Iya. Janjian kenapa? Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya, jadi saya bilang boleh di Sherlock lokasinya, nanti saya datang. Mau dihajar? Kan Pak Farhad kan bilang mau hajar saya, jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar atau gimana gitu. Bawa orangnya ke sini. Ini wartawannya tidak boleh masuk ya. Sini aja bawa keluar orangnya. Kita bicara baik-baik, dia mau pukul saya di sini, kita baku, ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saya kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagak ya. Enggak lah ya, tahu. Bagaimana wartawan? Ikut dong, Bang. Ikut tahu. Biar kalau ada apa-apa ada buktinya, ada salahnya, Bang. Ada bukti, Bang. Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Oh iya, ikut. Alih-alih langsung menghajar Denny Sumargo, usai Denny Sumargo tiba di kediamannya, Farhad Abbas mendadak berubah sikap dengan terlibat begitu ramah dan tidak banyak bicara. Bahkan dengan santai, Farhad Abbas menyambut dan menjelaskan soal masalah yang dialami terhadap Denny Sumargo. Sikap ciut Farhad Abbas dalam menghadapi Denny Sumargo itu pun sontak mendapatkan beragam reaksi dari netizen. Lantas seperti apa momen panas pertemuan keduanya?
Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau sini bos. Silakan Pak. Bagaimana klarifikasinya? Sini bos. Nah, dulu. Gimana Pak? Saya ingin saya rekam ya. Kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana. Karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut. Persoalan saya dengan Mas Din ini nggak ada masalah. Hanya dari awal memang niatnya untuk mediasi. Ya. Ya mungkin karena banyak Mas Din ini ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan. Katanya mengomentari saya gitu kan. Jadi saya berpikir, kalau saya ngomong gitu kan. Lu kau orang pinter ya. Masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan? Lu kau orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain. Ya udah saya pikir, Katanya lu pinter bagaimana? Lu pikir. ya tapi menurut Pak Denny itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat. Iya. Dalam bahasa Bugis artinya tidak. Ya kan? Masa? Ya, Saya mau tahu. kau orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Iya, iya. Oke? Saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan? Saya ada telepon kan? Saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau data, mau bawa kamera. Saya bilang tidak usah. Nanti kameranya, pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya. Saya tidak akan upload. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya terang. Ya saya baik. Oke. Kamu ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak bersetuju kan? Pertemuan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo memang sangat bersih tegang. Bahkan, setelah Farhad Abbas dan Denny Sumargo saling mengklarifikasi, keduanya tampak tidak mengucapkan kata maaf. Bahkan, Denny Sumargo pun menolak untuk bersalaman dengan Farhad Abbas. Namun, setelah sedikit ditenangkan, pada akhirnya keduanya pun bersalaman, meskipun tidak saling mengucapkan kata maaf. Lantas seperti apa momen saat Denny Sumargo menolak bersalaman dengan Farhad Abbas? Dan seperti apa respon Farhad Abbas atas peristiwa tersebut? Kalau saya tuh punya LSM namanya Hajar. Mobil saya juga Hajar. Hajar itu artinya Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang Hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Jangan dulu, Ya, Salaman dong. Ya, ini aja. tidak perlu salam-salam, Bisa sudah. kawin. Nggak usah ngapain salam-salam. Kawin apa nih? Bos, begini, saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya Ya, pulang. saya kan Jangan, juga namanya jangan. orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Jangan, Mas. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Udah. Ya nggak bisa juga lah, Nggak bisa, nggak dong, mungkin, jangan. itu kan? Ya udah kalau begitu. Saya pulang ya, saya izin. Mohon maaf saya ganggu. Saya per hari ini saya sudah anggap tidak ada masalah. Oke, ya. Karena kan saya datang tujuan untuk mengklarifikasi saya mau dihajar atau tidak. Kedua, Ternyata tunggu dulu. Ya. Ternyata enggak kan? tidak kan? Oke, nggak ada yang saya masalah, mau tanya kan? itu, tai itu apa? Terserah interpretasimu bagaimana. Bukan kau yang pintar. dari masnya tai itu maksudnya? Saya kan bilang artinya saya tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Oh gitu ya. Susah kalau nggak memberi pengertian begitu, berarti kan tidak ada solusi dong, bahwa artinya kalau saya tuntut Mas mengatakan saya tai nggak masalah. Ya, saya dari kemarin ada masalah nggak? Oh iya. Kamu ngata-ngatain saya ada tuntut kamu nggak ada kan? Saya ngatain apa? Lah kamu ngatain saya di tae gitu segala macam. Oh ada enggak, nggak? kalimat itu saya balikan gitu kan, kalau namanya. Tapi saya nggak bilang Denny Sumargo. Iya itu kan bahasa hukum aja. Iya. Biar gua nggak bisa pasalin lu.
Ah, kau ini Dem. Iya. Sudah lah Udah, bos. begini aja ya. Kau entong mangkas. Mas Farhat ya, saya anggap ini selesai. Iya, oke, Bang. Saya tidak akan perpanjang pegang kata-kata saya. Nggak ada, kita nggak ada. Dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman Denny kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang. Ya sempat dia nggak usah salaman, tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga ya. Kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai di situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Novi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu, ya kan? Nah menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tae, terus kita disuruh mengajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada, lu bilang gua tae aja, itu sudah satu kesalahan. Terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan. Atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, rugi banget gitu. Nggak mungkin gitu, ya nggak? Sedangkan orang hanya 1 kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya, dendanya 1 miliar, kenapa harus, kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ya, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar. Setelah menganggap perselisihannya dengan Farhad Abbas selesai, Denny Sumargo tampak memberikan himbauan keras untuk Farhad Abbas. Ya, Denny Sumargo menghimbau agar Farhad Abbas tidak membawa-bawa namanya dalam kisruh uang donasi Agus Salim terlalu jauh, lantaran merasa bahwa apa yang dilakukan Farhad Abbas itu justru semakin memperkeruh kisruh yang ada. Lantas, seperti apa himbauan keras yang diberikan Denny Sumargo untuk Farhad Abbas? Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini gitu. Orang yang paling berhak atas uang ini untuk melindungi Agus itu adalah Denny Sumargo. Saya emang sempat menyampaikan itu ke Denny. Udah. Tanggapannya. Ya dia seolah-olah Agus ini kenapa ngelaporin polisi gitu. Jadi saya ngelihat kok Denny sayang sekali sama Novi gitu. Ya kan? Dia tahu nggak? Artinya ada tudingan dari Denny bahwa terlibatnya abang di dalam ini. Ya dianggap bola liar gitu. Ya karena memang dia kan bersahabat dengan Novi. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena terkait saya gitu. Tapi kalau dia selesaikan, tetap aja Agus tidak akan mendapatkan haknya gitu. Nah, yang sebenarnya sekarang kan sudah dikuasai oleh Novi. Denny pernah mengatakan dia janji akan mengganti uang itu, mengganti uangnya siapa? Agus. Ya, sebenarnya kita sih nggak usah ngejar Novi juga nggak apa-apa, cukup cari daun Denny aja kan. Nah, tapi kan Denny kan pulang dari Korea, dia tidak mengikuti perkembangan bagaimana pengacaranya dari Novi yang mengatakan uang itu kalau kepakai 100 sisanya buat orang buta lainnya kan gitu kan. Membela atau tidak itu pecah namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Itu sekarang dia dikeroyok orang kan? Tenang dulu. Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ enggak kan? Tidak ada. Saya ada intervensi tidak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, Iya. ternyata klien saya juga tuh si Icang itu. Iya. Terus kedua, Novi juga nama si Mas Denny kayak ngerjain aku ngeprank kita gitu. Orang udah Tahu nggak kenapa cancel? Nggak tahu. Karena ada Mas Farhad mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Enggak, kan saya udah bilang bahwa Mas saya nggak ikut ya. Iya sudah terlambat bos, saya ini yang ngatur biar bagaimana, saya kan juga ada tanggung jawab. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasannya kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak ya. Ya karena Mas yang itu, yang Saya hanya membantu media.